Halo para traders dimanapun kamu berada, banyak yang bertanya-tanya setelah pengumuman suku bunga The Fed minggu lalu. Kemanakah harga emas dan apa yang mempengaruhi pergerakan emas selanjutnya? Ada berita penting yang ingin aku sampaikan, yaitu adanya informasi pembelian obligasi dari negara Jepang dan Inggris, di samping Cina malah mengurangi kepemilikannya. Sebelum aku jelaskan bagaimana pengaruh Jepang dan Inggris dalam membeli obligasi Amerika Serikat dan pengaruhnya terhadap dari Cina mengurangi obligasi, aku ingin sampaikan kepada kalian, obligasi pemerintah ini biasanya disebut dengan treasury bonds atau notes atau bills di Amerika Serikat, sama dengan surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk membiayai defisit anggaran, pembangunan atau kebutuhan lain. Intinya, pemerintah pinjam uang dari investor, baik itu individu, institusi maupun negara lain, dengan janji akan membayar kembali pokok bunga sesuai dengan jatuh tempo. Siapakah yang menerbitkan obligasi dari negara ini? Negara lewat lembaga keuangannya, contoh Amerika Serikat menerbitkan obligasi lewat Department of Treasury, sedangkan Jepang lewat Kementerian Keuangannya atau Ministry of Finance. Di Indonesia, Kementerian Keuangan disebut dengan Surat Utang Negara atau SBSN dan lain-lain. Investor ini bisa perorangan, bisa bank atau lembaga keuangan, atau dana pensiun sampai bank sentral negara lain. Oke, aku akan jelaskan bagaimana mekanisme satu negara membeli obligasi negara lain. Ini biasanya lewat bank sentral atau sovereign wealth fund atau dana kekayaan negara, dan mekanismenya pertama menggunakan cadangan devisa negara dengan menggunakan mata uang asing yang digunakan untuk membeli obligasi di pasar primer atau sekunder. Kedua, pembelian ini dilakukan via Federal Reserve jika itu adalah US Treasuries atau lewat dealer resmi. Yang ketiga, tujuannya adalah menyimpan cadangan devisa dalam aset aman yang liquid dan mengelola kurs mata uang. Misalkan Jepang membeli US Treasuries untuk menjaga nilai yen, dan yang politik pentingnya adalah strategi diplomasi ekonomi. Kasus Jepang dan Inggris membeli obligasi dari Amerika Serikat dan Cina justru menguranginya. Kenapa UK dan Jepang membeli obligasi Amerika? Kita lihat dari Jepang ini agar supaya yen nggak terlalu menguat. Bila US Treasury, maka permintaan US dollar naik dan yen tetap melemah, sehingga Jepang tetap mempertahankan suku bunga rendah. Dan ekspor Jepang lebih kompetitif, itu tujuan utamanya. Sedangkan Inggris ini sering menjadi hub investasi global, jadi membeli US Treasury untuk parkir dana aman. Keduanya juga butuh tempat aman, liquid, dan stabil. US Treasury dianggap aset paling risk-free di dunia. Kenapa Cina mengurangi posisi obligasinya? Adanya diversifikasi risiko, karena Cina nggak mau terlalu tergantung kepada US dollar. Kemudian adanya ketegangan geopolitik antara mereka berdua. Kemudian butuh dana dalam negeri untuk menopang ekonomi dan menjaga yuan. Jadi mereka jual sebagian treasuries, pastinya pindah ke emas atau obligasi negara lain atau proyek Belt dan Road. Analoginya sederhana, bayangin saja Amerika Serikat itu adalah tetangga yang jago bikin arisan. Maka UK dan Jepang rajin ikut arisan Amerika Serikat. Alasannya apa? Karena aman, uang balik dengan bunga, dan gampang dicairin kalau butuh. Sedangkan Cina dulu rajin juga ikut, tapi sekarang agak ilfil, lebih pilih simpan emas di rumah sendiri atau bikin arisan sendiri. Oke, sekarang aku akan memberikan insight yang mendalam serta setting grafik H4 untuk emas, beserta level entry, manajemen risiko, dan checklist konfirmasi. Saya sertakan juga dampak makro yang relevan dengan info soal treasury ini, supaya kamu bisa ambil keputusan trading yang nyambung ke berita. Kita lakukan dulu snapshot singkat kondisi pasar sekarang. Harga emas spot masih berada di zona rally jangka pendek, sedangkan strong support menggunakan time frame H4 adalah 3644. Secara konkret kita lihat setting H4 dengan perhitungan risk to reward ratio. Harga acuan support kita gunakan 3644. Kita melakukan posisi yang konservatif, tentunya favorit buy on dip. Kondisinya menunggu koreksi ke support H4 ditambah konfirmasi reversal candle adanya hammer dan engulfing.
entry point di 3.610, stop loss 3.580, resikonya $30, sehingga take profitnya, rewardnya 3.720 kurang 3.610 sama dengan 110 US dollar. Sedangkan resikonya sebesar $30, maka risk reward ratio-nya adalah 110/30 sama dengan 3,67%. Untuk take profit 2, posisi yang ambisius, target di 3.820 dengan mempertahankan posisi entry seperti tadi, maka risk to reward ratio-nya adalah 7.0. Alasannya adalah apa? Support H4 di area 3.600, 3.620 ditambah central bank buying dan kemungkinan penurunan real yields dan mendukung adanya rebound untuk emas. Jika market breakout, strategi kedua adalah momentum in action. Kondisi candle H4 close di atas 3.700 dengan kenaikan volume dan MACD crossover. Kita masuk entry on close price 3.700. Contoh eksekusi di 3.705 kita masuk beli. Stop loss di 3.660, $45 poin risiko, dan taking profit 3.820. Maka posisinya ini memberikan risk to reward ratio-nya 2,56. Alasannya apa? Breakout H4 ini tervalidasi. Kemudian momentum dari SPEC dan ETF ikut naik. Biasanya lanjut ke resisten berikutnya. Yang ketiga, jika ada rejection dan false break, counter trend kita melakukan sell. Kondisi rally ke zona 3740, 3770, tapi jika muncul rejection seperti pin bar, bearish engulfing, dan MACD divergent, maka kita masuk entry sell di 3740 setelah konfirmasi grafik H4 rejection. Stop loss di 3775, taking profit 3605. Alasannya adalah rally yang tak didukung dari penurunan real yields atau naiknya dolar sering menghasilkan rejection di level supply. Contoh ukuran dan manajemen risiko singkat. Aturan praktis kita gunakan risiko per trading 1% akun atau sesuai toleransi. Misalkan modal kamu $10.000, maka 1% risikonya adalah $100. Kita buy on dip, risiko $30 per ounce, jumlahnya adalah 3,333 troy ounce. Maka setelah hitung slip pitch dan komisi, gunakan trailing stop, exit jika TP pertama tercapai. Konfirmasi dari multifaktor sangat penting sebelum entry di grafik H4. Pertama, grafik H4 candle close di level entry, jangan hanya eksekusi pada harga bergerak. Volume H4 naik untuk breakout, RSI oversold untuk buy, masih di sinyal crossover untuk mendukung arah. Kemudian obligasi 10 tahun kalau turun bersamaan peluang rebound masih lebih kuat. Dan news checks, jika buka posisi besar menjelang data CPI atau non-farm atau pernyataan The Fed, adanya intervention talk, maka posisi wait and see. Risiko besar yang harus kamu waspadai, perubahan mendadak ekspektasi The Fed, adanya hawkish surprise, bisa mengangkat bunga, yield obligasi, dan menekan emas. Kemudian adanya intervensi forex dari kebijakan Jepang mempengaruhi dolar yen. Kemudian positioning spekulatif yang besar, koreksi cepat jika fund profit taking. Demikian market update kali ini. Terima kasih dari aku, Fauzi.